Sobat Fisika, zaman sekarang apa sih yang nggak dipermudah? Mengangkat mobil saja sekarang sudah lebih mudah dengan menggunakan alat yang bernama dongkrak hidrolik. Bahkan ada mesin yang bisa mengangkat lebih tinggi seperti ini loh, mesin hidrolik namanya. Ban sepeda yang kempes udah nggak perlu ke bengkel lagi karena kita bisa memompa sendiri dengan menggunakan pompa hidrolik. Dari 3 alat-alat tadi, Sobat Fisika pasti sudah pernah melihatnya bukan? Atau bahkan sudah menggunakannya. Ternyata ketiga alat tadi itu menggunakan penerapan hukum Pascal loh. Kira-kira Sobat Fisika tahu tidak hukum Pascal itu apa? Nah, di video kali ini dengan saya Angel akan mengajak Sobat Fisika semua untuk mengenal lebih lanjut mengenai apa itu hukum Pascal, bunyi hukum Pascal itu seperti apa, bagaimana rumus dari hukum Pascal, dan bagaimana ya penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran kan? Yuk langsung ke pembahasannya. 1. Pengertian hukum Pascal. Jika zat cair diberikan tekanan di dalam ruang tertutup, akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Jika zat cair diberikan tekanan di dalam ruang tertutup, maka akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Itulah yang dinamakan dengan hukum Pascal. Nah, untuk lebih lengkapnya, Sobat Fisika bisa menonton video dan mendengar musikalisasi di bawah ini. Linknya ada di deskripsi ya. Sedikit cerita nih, hukum ini diberi nama oleh matematikawan asal Perancis yang merupakan penemu dari hukum Pascal, yaitu Blaise Pascal. Blaise Pascal atau yang akrab disapa Pascal awalnya menemukan dasar hukum ini pada tahun 1653 dan mempublikasikan penemuannya pada tahun 1663. Blaise Pascal menerbitkan risalah tentang keseimbangan cairan pada tahun 1653 tentang prinsip-prinsip fluida statis. Hal ini pula yang kemudian terus menjadi pengamatan Pascal hingga ia menemukan hukum Pascal. Selengkapnya tentang biografi Blaise Pascal bisa langsung cek video ini ya. 2. Bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Lalu, bagaimana penulisan rumus hukum Pascal dalam ilmu fisika ya? 3. Rumus dari hukum Pascal. Hukum Pascal dengan P1 sama dengan P2 sehingga dapat dituliskan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2 dengan keterangan F adalah gaya satuannya Newton, A adalah luas permukaan satuannya meter kuadrat. Jadi gimana nih guys? Sampai sini apakah kalian sudah paham dengan hukum Pascal? Kita lanjut lagi ya agar kalian semakin paham. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kira-kira apa saja ya alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal? Yuk kita simak lagi penjelasannya. 4. Penerapan hukum Pascal. Dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak alat-alat yang menggunakan hukum Pascal sebagai sistem utama mereka loh, terutama alat yang menggunakan fluida atau mesin-mesin hidrolik. Hukum Pascal membuat alat jadi bisa memberikan tekanan yang besar meski hanya diberikan sebuah tekanan yang kecil saja sebagai masukannya. Beberapa alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal adalah 1. Dongkrak hidrolik.
Dongkrak adalah salah satu alat wajib yang dimiliki oleh para pengemudi mobil dan bisa jadi penyelamat ketika terjadi kerusakan mobil maupun ban bocor. Di dalam dongkrak ada 2 tabung dengan ukuran berbeda, berdiameter kecil dan besar. Dan hal ini menjadi rahasia bagaimana dongkrak bisa bekerja. Di dalam tabung-tabung dongkrak tersebut, ada penghisap yang ketika diberi tekanan pada penghisap kecil akan diteruskan ke penghisap besar. Hal ini membuat gaya tekan kecil saat memompa dongkrak akan menjadi gaya besar yang bisa digunakan untuk mengangkat mobil yang super berat. 2. Mesin hidrolik. Mesin hidrolik banyak digunakan di tempat pencucian mobil maupun bengkel-bengkel mobil. Dengan menerapkan hukum Pascal, mesin hidrolik bisa mengangkat mobil yang super berat hingga ke atas meski mendapatkan tekanan awal yang kecil saja. Ketiga, rem hidrolik. Rem hidrolik memanfaatkan minyak rem yang berfungsi sebagai fluida statis dan memanfaatkan hukum Pascal. Ketika rem diinjak atau ditekan, minyak rem akan bergerak dan memberi tekanan kepada cakram atau sepatu penjepit. Hal ini yang kemudian menghasilkan gaya gesek dan memperlambat putaran roda atau ban, hingga kendaraan kemudian berhenti. 4. Pompa hidrolik sepeda. Cara kerja pompa hidrolik sangat sederhana, yaitu dengan memberikan tekanan pada suatu kolom yang berisi minyak atau zat cair. Jika diberikan tekanan pada sisi kanan pipa, maka sisi kiri pipa akan terangkat dan memberikan gaya yang besar ke sisi kiri pipa tersebut. Sobat fisika, itulah tadi pembahasan teori dari materi hukum Pascal. Semoga dapat menambah ilmu kita semua ya. Silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini semakin berkembang. See you the next video guys. Terima kasih. Kawan, coba dengarkan lagu yang kami ciptakan tentang hukum Pascal yang sering kita